Halo teman-teman, kami dari Universitas Multidata Palembang akan menjelaskan hasil dari diskusi kelompok kami mengenai geostrategi Indonesia sebagai upaya mempertahankan integritas bangsa Indonesia. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Vinka Amelia Gandhi, yang kedua ada Christina Aprianti. Yang ketiga ada Alda Antonia Kalista Halari. Dan yang terakhir ada Nova Aryani. Pengertian geostrategi. Geostrategi adalah metode atau aturan-aturan untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan melalui proses pembangunan yang memberikan arahan tentang bagaimana membuat strategi pembangunan dan keputusan yang terukur dan terimajinasi guna mewujudkan masa depan yang lebih baik, aman, dan bermartabat. Wujud geostrategi Indonesia. Geostrategi Indonesia dirumuskan bukan untuk kepentingan politik menguasai bangsa lain atau perang, tetapi sebagai kondisi, metode, dan doktrin untuk mengembangkan potensi kekuatan nasional di dalam melaksanakan pembangunan nasional guna merealisasikan amanat pembukaan UUD 1945, di dalam mewujudkan cita-cita proklamasi bangsa Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, serta mewujudkan tujuan nasional. Tujuan geostrategi. Yang pertama, menegakkan hukum dan ketertiban. Yang kedua, terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran. Yang ketiga, terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial. Yang keempat, tersedianya kesempatan rakyat untuk mengaktualisasikan diri. Dan yang terakhir, terselenggaranya pertahanan dan keamanan. Pengertian ketahanan nasional. Ketahanan nasional adalah suatu kondisi ideal yang dimiliki oleh suatu negara dalam mengembangkan kekuatannya, sehingga bisa menghadapi berbagai macam ancaman yang datang mengganggu kelangsungan hidup bangsa, baik itu dari internal maupun eksternal. Konsep ketahanan nasional Indonesia. Yang pertama, bersifat daya tangkal. Sifat ini berupaya untuk menangkal segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan terhadap identitas, integritas, dan eksistensi bangsa dan negara Indonesia. Yang kedua, bersifat developmental atau pengembangan, yaitu pengembangan potensi kekuatan bangsa dalam ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan hankam, sehingga tercapai kesejahteraan rakyat. Konsepsi geostrategi Indonesia. Konsepsi geostrategi Indonesia adalah konsepsi pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi, dan selaras pada seluruh aspek kehidupan secara utuh dan menyeluruh, serta terpadu berlandaskan Pancasila, UUD 1945, dan wawasan Nusantara. Konsepsi geostrategi Indonesia dipengaruhi oleh, yang pertama, pengalaman sejarah perjuangan bangsa Indonesia mempertahankan NKRI. Yang kedua, pengalaman negara sedang berkembang dalam melaksanakan pembangunan nasional dengan hasil ketidakseimbangan pembangunan fisik dan non-fisik. Yang terakhir, tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan pada periode pembangunan lebih kompleks, penuh ketidakpastian dibanding pada masa perang kemerdekaan. Hakikat ketahanan nasional Republik Indonesia terdapat dua macam. Yang pertama, hakikat ketahanan nasional Indonesia adalah keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional untuk dapat menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara di dalam mencapai tujuan nasional. Yang kedua, hakikat konsepsi ketahanan nasional Indonesia adalah pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan secara seimbang, serasi, dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan nasional. Asas Ketahanan Nasional Republik Indonesia. Yang pertama, ada asas kesejahteraan dan keamanan. Kesejahteraan dan keamanan bernilai intrinsik dan bersifat mendasar, berdampingan pada kondisi apapun, pembangkit utama sistem kehidupan nasional. Yang kedua, asas komprehensif integral. Sistem kehidupan nasional meliputi aspek alamiah dan aspek sosial dalam bentuk perwujudan persatuan dan perpaduan yang selaras, serasi, dan seimbang di dalam kehidupan nasional. Yang ketiga, asas wawas diri. Sistem kehidupan nasional berinteraksi dengan lingkungan sekelilingnya. Hal tersebut dapat menimbulkan berbagai dampak baik positif maupun negatif.
Untuk itu diperlukan sikap wawas diri ke dalam dan keluar. Wawas ke dalam bertujuan menumbuhkan hakikat, sifat, dan kondisi kehidupan nasional berdasarkan nilai-nilai kemandirian yang proporsional untuk meningkatkan kualitas derajat kemandirian bangsa yang ulet dan tangguh. Wawas keluar bertujuan untuk mengantisipasi dan berperan serta mengatasi dampak lingkungan strategis luar negeri dan menerima kenyataan adanya interaksi dan pengaruh perkembangan dunia. Yang keempat, asas kekeluargaan. Asas kekeluargaan mengandung keadilan, kearifan, kebersamaan, kesamaan, gotong royong, tenggang rasa, dan tanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Adapun sifat-sifat ketahanan nasional, yakni yang pertama, manunggal atau mandiri. Yang kedua, percaya pada diri sendiri. Yang ketiga, kewibawaan. Yang keempat, mawas ke dalam. Yang kelima, berubah menurut waktu. Yang keenam, tidak membenarkan sikap adu kekuasaan dan kekuatan. Dan yang terakhir, tidak tergantung kepada pihak lain. Konsep membangun ketahanan nasional menurut Hans J. Morgenthau, yaitu yang pertama, stabilitas geografi. Yang kedua, kekuatan sumber daya alam. Yang ketiga, kapasitas industri. Yang keempat, kesiapan militer. Yang kelima, kemampuan penduduk. Yang keenam, karakter bangsa yang berkualitas. Yang ketujuh, moral nasional yang kuat. Yang kedelapan, kualitas diplomasi. Dan yang terakhir, kualitas pemerintahan. Konsep Alfred Thayer Mahan. Berdasarkan konsep itu, Mahan juga menyatakan bahwa ketahanan nasional tidak hanya bergantung pada luas wilayah daratan, tetapi juga bergantung pada faktor luas akses ke laut dan bentuk dari wilayah negara. Mahan berpendapat bahwa ketahanan nasional suatu bangsa dapat dibangun atas dasar pemenuhan 6 gatra. Yang pertama, letak geografi. Yang kedua, bentuk wujud bumi. Yang ketiga, luas wilayah. Yang keempat, jumlah penduduk. Yang kelima, watak nasional atau bangsa. Yang keenam, sifat pemerintah. Konsep Ray Klein. Klein menyatakan bahwa suatu negara dilihat atas dasar persepsi negara lain, termasuk di dalamnya persepsi atas sistem penangkalannya. Klein menyusun 6 gatra yang diperlukan untuk membangun ketahanan nasional suatu bangsa, yakni pertama, perceived power, kekuatan nasional sebagaimana dipersiapkan oleh negara lain. Kedua, critical mass, yaitu strategi antara potensi penduduk dengan geografi. Ketiga, kemampuan militer. Keempat, kemampuan ekonomi. Kelima, strategi nasional. Dan terakhir ada tekad rakyat untuk mewujudkan strategi nasional. Unsur-unsur ketahanan nasional Indonesia. Model Astagatra atau 8 aspek. Trigatra, letak dan kedudukan geografis. Letak geografi Indonesia memberikan gambaran tentang bentuk ke dalam dan bentuk keluar. Bentuk ke dalam menampakkan corak, wujud isi, dan tata susunan wilayah berupa satu kesatuan laut dengan pulau-pulau di dalamnya. Sedangkan bentuk keluar menampakkan situasi dan kondisi lingkungan yang berhubungan timbal balik antara negara dan lingkungannya. Yang kedua ada keadaan dan kekayaan alam. Keadaan dan kekayaan alam Indonesia meliputi segala sumber dan potensi alam yang terdapat di dirgantara, permukaan bumi termasuk laut dan perairan, dan di dalam bumi. Yang ketiga ada keadaan dan kemampuan penduduk. Sebagaimana telah diketahui bersama bahwa pengertian penduduk adalah manusia yang mendiami suatu wilayah negara. Pramanusia yang hidup dan tinggal di Indonesia sangat penting di dalam mengusahakan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan, di dalam menentukan apa yang akan dilakukan untuk meningkatkan ketahanan nasional negara Indonesia. Lalu selanjutnya ada Pancagatra. Yang pertama yaitu ideologi. Ideologi adalah suatu sistem nilai dan kebulatan ajaran yang memberikan motivasi. Ideologi juga mengandung konsep dasar tentang kehidupan yang dicita-citakan oleh suatu bangsa. Lalu yang kedua ada gatra politik. Sistem politik negara Indonesia dirumuskan berdasarkan nilai-nilai yang dikandung dalam sila-sila dari ideologi Pancasila dan Konstitusi UUD 1945.
Yang ketiga itu gatra ekonomi. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan masyarakat, meliputi pengelolaan faktor produksi, distribusi, dan konsumsi barang dan jasa, serta dengan usaha-usaha untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Lalu selanjutnya ada gatra sosial budaya. Tiap masyarakat memiliki 4 unsur penting bagi eksistensi dan kelangsungan hidupnya, yaitu struktur sosial, pengawasan sosial, relasi sosial, standar sosial. Oleh karena itu, istilah sosial pada hakikatnya adalah pergaulan hidup manusia dalam masyarakat yang berisi nilai-nilai kebersamaan, senasib sepenanggungan, dan solidaritas yang merupakan adalah unsur pemersatu. Lalu yang selanjutnya ada gatra pertahanan keamanan. Pertahanan keamanan adalah bidang kehidupan nasional Indonesia yang diupayakan untuk melindungi kepentingan bangsa dan negara demi tetap terwujudnya kondisi kelangsungan hidup dan perkembangan kehidupan bangsa dan negara, serta terpenuhinya hak dan kewajiban warga negara dalam rangka pencapaian tujuan nasional. Sekian penjelasan materi dari kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Semoga materi ini dapat bermanfaat untuk teman-teman. Terima kasih.